Selamat datang di The Debate. Kita semua tahu ya, penuaan itu sepertinya tak terhindarkan. Tapi, bagaimana kalau ternyata tidak? Berdasarkan diskusi dengan ahli biologi molekuler pemenang Nobel, Venki Ramakrishnan, hari ini kita akan masuk ke dunia ilmu penuaan yang bisa dibilang cukup radikal. Ini bukan lagi soal krim anti keriput, tapi tentang upaya yang benar-benar serius untuk memperpanjang hidup manusia secara signifikan. Hal ini tentu saja memunculkan satu pertanyaan besar. Apakah upaya ilmiah untuk menaklukkan penuaan ini adalah sebuah kemajuan yang harus kita kejar mati-matian? Saya akan berpendapat bahwa ini adalah gerbang baru dunia kedokteran, sebuah janji untuk hidup lebih lama dan, yang lebih penting lagi, lebih sehat. Dan saya di sini untuk menyajikan sisi lain dari koin itu. Saya akan berpendapat bahwa pengejaran ini, meskipun kedengarannya mulia, sebenarnya penuh dengan bahaya, resiko sosial, etis, dan bahkan filosofis yang bisa merusak esensi dari apa artinya menjadi manusia. Ini mungkin sebuah kebodohan yang berbahaya. Baiklah, mari kita mulai dari posisi saya. Bagi saya, apa yang terjadi di laboratorium di seluruh dunia saat ini, itu bukan fiksi ilmiah lagi. Kemajuan dalam beberapa dekade terakhir, seperti yang disinggung Ramakrishnan, menunjukkan bahwa kita benar-benar bisa memperlambat, bahkan membalikkan beberapa aspek penuaan. Kita bicara tentang teknik seperti pemograman ulang seluler menggunakan faktor Yamanaka. Gini, ini pada dasarnya kayak tombol reset pabrik untuk sel kita. Bayangkan kita bisa mengambil sel kulit seseorang yang berumur katakanlah 50 tahun dan memprogramnya kembali ke kondisi bayi, di mana ia jadi sel punca yang punya potensi untuk menjadi sel apa saja, jantung, otak, pankreas. Potensinya untuk pengobatan regeneratif itu luar biasa. Tujuannya juga bukan sekedar nambah angka pada usia kita. Maksudnya, siapa yang mau hidup sampai 150 tahun kalau 50 tahun terakhir dihabiskan terbaring di tempat tidur kan? Keduanya adalah memperpanjang rentang sehat atau health span. Membuat seseorang yang berusia 90 tahun punya kesehatan dan vitalitas kayak orang 60 tahun. Secara fundamental, kematian karena usia tua itu bukan seperti gravitasi, sebuah hukum alam yang tak bisa diubah. Ini lebih seperti penyakit. Penyakit yang sangat kompleks tentu, tapi tetap saja sebuah proses biologis yang bisa kita pahami, intervensi, dan mungkin suatu hari nanti kita kelola. Saya melihatnya dari sudut pandang yang sangat berbeda. Meskipun apa yang Anda jelaskan kedengarannya sangat menjanjikan, Ramakrishnan sendiri kan sangat berhati-hati dan bilang kalau bidang anti penuaan ini penuh dengan hype. Dan saya setuju, kita harus bisa membedakan antara harapan dan kenyataan. Penuaan itu bukan satu penyakit tunggal yang bisa disembuhkan dengan katakanlah satu pil ajaib. Ini adalah proses yang melibatkan ribuan mekanisme yang saling terkait yang dimulai sejak kita masih dalam kandungan. Ini adalah konsekuensi dari evolusi, dan upaya untuk memperpanjang hidup secara radikal ini seringkali mengabaikan dampak sosialnya yang bisa sangat menghancurkan. Coba bayangkan, sebuah masyarakat yang stagnan, di mana generasi tua yang jumlahnya sangat banyak terus mengakumulasi kekayaan dan kekuasaan, menghalangi jalan bagi ide-ide dan energi baru dari kaum muda. Lalu ada masalah yang lebih dalam, masalah filosofis. Bukankah keterbatasan hidup kita yang justru memberikan urgensi dan makna pada tindakan kita? Kita mencintai, kita berkarya, kita berjuang, karena kita tahu waktu kita terbatas. Mengejar keabadian atau umur yang sangat panjang justru bisa menjerumuskan kita ke dalam kebosanan eksistensial, sebuah kehidupan tanpa arti di mana semuanya bisa ditunda sampai besok. Anda menyebutnya hype, tapi saya melihatnya sebagai kemajuan nyata yang terukur. Mari kita bicara spesifik deh. Penelitian David Sinclair di Harvard misalnya berhasil menggunakan faktor Yamanaka untuk menyembuhkan kebutaan pada tikus tua. Mereka benar-benar mengembalikan penglihatan tikus-tikus itu. Ini bukan lagi sekedar teori di cawan Petri. Ini bukti konsep yang sangat kuat bahwa kita bisa memperbaiki kerusakan akibat penuaan pada tingkat jaringan yang kompleks. Dan ini bukan satu-satunya jalan. Penelitian tentang pembatasan kalori atau obat-obatan seperti rapamycin telah mengidentifikasi jalur biokimia yang jelas seperti jalur mTOR yang bisa kita matikan atau perlambat untuk meniru efek perpanjangan umur yang sudah lama kita lihat pada cacing dan lalat buah di laboratorium. Ini adalah pendekatan medis yang logis dan sistematis, bukan sekedar angan-angan. Saya setuju.
Contoh tikus itu kedengarannya luar biasa, tapi disitulah kekhawatiran terbesar saya muncul. Lompatan dari tikus ke manusia itu, wah, sangat-sangat besar. Kita sudah puluhan kali melihat obat ajaib yang berhasil pada tikus, tapi gagal total. Atau bahkan berbahaya pada manusia. Ramakrisnaman sendiri kan sangat skeptis soal ini, menyebutnya sebagai tantangan besar. Dan ada alasan bagus untuk skeptis. Faktor yang manakah yang Anda sebutkan itu, cara kerjanya kan mengembalikan sel ke keadaan pluriputen, seperti sel embrio. Tahukah Anda apalagi yang mirip dengan sel embrio? Sel kanker. Mereka sama-sama bisa membelah diri tanpa henti. Jadi risikonya sangat nyata. Kita mencoba meremajakan sel, tapi malah memicu kanker yang tidak terkendali. Kita belum tahu cara mengendalikannya dengan aman pada manusia. Tapi bukankah itu masalah teknis, masalah rekayasa, bukan kebuntuan biologis yang fundamental? Mungkin, tapi itu masalah teknis yang sangat berbahaya. Dan bagaimana dengan rapamycin? Itu juga bukan tanpa masalah. Rapamycin itu imunosupresan yang kuat. Obat itu digunakan pada pasien transplantasi organ agar tubuh mereka tidak menolak organ baru. Efek sampingnya adalah tubuh menjadi jauh lebih rentan terhadap infeksi. Jadi, kita mungkin berhasil memperlambat penuaan sel, tapi kita jadi gampang sakit karena flu biasa. Apakah itu yang kita sebut rentang sehat yang lebih baik? Rasanya kayak menukar satu set masalah dengan set masalah lain yang bisa jadi lebih buruk. Oke, saya akui risiko teknis itu nyata dan tidak bisa diabaikan. Tapi mari kita geser sejenak dari laboratorium ke dunia nyata. Terlepas dari risikonya, bukankah ada dorongan fundamental dalam diri kita sebagai individu untuk hidup lebih lama dan lebih sehat? Itulah yang mendorong semua ini. Setiap kemajuan medis besar, mulai dari vaksin, antibiotik, hingga transplantasi organ, semuanya menghadapi rintangan dan ketakutan serupa di awal. Orang-orang dulu takut vaksinasi, tapi kita terus maju karena tujuannya mulia. Coba tawarkan kepada siapa saja sebuah pil yang terbukti aman dan bisa memberikan 10 tahun tambahan kehidupan yang sehat. Saya jamin, hampir semua orang akan mengambilnya. Ini bukan soal keegoisan, ini soal keinginan mendasar manusia untuk hidup dan menghindari penderitaan. Kita bicara tentang potensi untuk menghapus beban penyakit seperti Alzheimer, penyakit jantung, radang sendi, penyakit-penyakit yang merenggut kualitas hidup jutaan orang di masa tua mereka. Mengabaikan potensi ini hanya karena tantangannya sulit, itu sama saja dengan kita menyerah pada penderitaan itu. Saya tidak menyangkal keinginan individu itu. Tentu saja semua orang ingin sehat. Tapi disinilah letak konflik utamanya. Keinginan individu seringkali bertabrakan dengan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kita harus berpikir sebagai sebuah spesies, bukan hanya sebagai individu. Jika kita berhasil dan rentang hidup rata-rata tiba-tiba melonjak jadi 120 atau 150 tahun, apa yang terjadi pada struktur masyarakat kita? Kita akan menghadapi piramida populasi yang terbalik, di mana jumlah orang tua jauh lebih banyak daripada orang muda. Ini bukan cuma masalah dana pensiun, ini masalah dinamisme peradaban. Seperti yang disinggung Ramakrishnan, sejarah menunjukkan bahwa terobosan besar, ide-ide radikal, dan kreativitas seringkali datang dari kaum muda yang melihat dunia dengan kacamata baru, yang belum terikat oleh dogma. Tunggu dulu, argumen itu kan asumsinya kalau kita tua secara biologis, pikiran kita pasti jadi kaku dan dogmatis. Padahal, tujuan dari riset anti penuaan ini justru untuk menjaga kesehatan fisik dan kognitif. Tujuannya adalah mencegah otak menua. Bayangkan sebuah dunia di mana para ilmuwan, seniman, dan pemikir terhebat di bidangnya bisa terus berkontribusi selama puluhan tahun tambahan dengan pikiran yang tetap tajam seperti silet. Bukankah itu justru akan mengakselerasi kemajuan, bukan membuatnya mandek? Kita bisa punya Albert Einstein atau Marie Curie yang berkarya selama 120 tahun. Potensinya luar biasa. Itu skenario yang optimis. Tapi ada juga skenario yang lebih mungkin. Orang-orang yang sudah berkuasa selama 50 tahun akan terus berkuasa selama 100 tahun. Ide-ide lama yang sudah tidak relevan akan terus dipertahankan karena orang-orang yang memegangnya tidak kunjung pergi. Perputaran generasi itu penting untuk kesehatan masyarakat. Max Planck, fisikawan itu, pernah bilang bahwa sains maju dari satu pemakaman ke pemakaman lainnya. Ada kebenaran pahit di dalamnya kan? Generasi baru datang dengan asumsi baru dan itu mendorong kita maju. Jika kita menghilangkan mekanisme alami ini, kita beresiko menciptakan stagnasi budaya dan ilmiah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita bisa terjebak dalam cara berpikir masa lalu selamanya.
Saya melihatnya dari perspektif yang berbeda. Kerangka berpikir Anda sepertinya melihat penuaan sebagai sesuatu yang alami dan perlu, sedangkan saya melihatnya sebagai akumulasi kerusakan. Sesederhana itu, kerusakan pada tingkat molekuler, seluler, dan jaringan. DNA kita rusak, protein kita salah lipat, mitokondria kita bocor. Jika kita bisa memperbaiki kerusakan ini, kita secara efektif mengobati akar penyebab dari begitu banyak penyakit kronis sekaligus. Ini adalah pendekatan medis paling logis. Selama ini kita kayak bermain pukul tikus. Satu penyakit muncul, kita pukul. Muncul yang lain, kita pukul lagi. Kita obati penyakit jantung, lalu pasien kena kanker. Kita obati kanker, lalu pasien kena Alzheimer. Riset anti penuaan mencoba untuk memperbaiki mesinnya, bukan hanya mengganti suku cadang yang rusak satu persatu. Ini adalah evolusi alami dari dunia kedokteran. Nah, disinilah letak inti perbedaan kita. Anda melihat penuaan sebagai kerusakan, sebagai penyakit. Saya melihatnya sebagai proses alami yang telah diseleksi dan dioptimalkan oleh evolusi selama jutaan tahun, tapi untuk tujuan yang berbeda. Evolusi itu tidak peduli kita hidup panjang dan bahagia sampai tua. Evolusi hanya peduli pada satu hal, reproduksi yang berhasil. Banyak mekanisme biologis yang menyebabkan masalah di usia tua sebenarnya sangat bermanfaat di usia muda. Ramakrisnaman memberikan contoh yang sempurna. Sel senescent atau yang biasa disebut sel zombie. Sel-sel ini kayak tamu yang tidak mau pulang dari sebuah pesta. Awalnya mereka berguna. Mekanisme senescent ini berevolusi sebagai cara untuk menghentikan sel-sel yang rusak agar tidak berkembang menjadi kanker. Ini penyelamat hidup saat kita muda. Tapi seiring bertambahnya usia, sel-sel ini menumpuk dan tidak mau mati. Mereka hanya duduk-duduk di jaringan kita sambil mengeluarkan zat-zat inflamasi, kayak tamu pesta yang menumpahkan minuman kemana-mana dan merusak perabotan, yang dalam hal ini adalah organ-organ kita. Tapi bukankah itu justru membuktikan poin saya? Jika kita bisa menemukan cara untuk menyingkirkan sel-sel senescent itu, yang disebut senolitik, kita bisa mengurangi peradangan kronis dan mengobati banyak penyakit sekaligus. Betul, dan penelitian itu sedang berjalan, tapi kita harus sangat berhati-hati. Dengan mengganggu proses yang telah dioptimalkan oleh evolusi untuk kelangsungan hidup di masa muda ini, kita bisa secara tidak sengaja membuka kotak Pandora. Mungkin dengan menghilangkan sel senescent, kita justru meningkatkan risiko kanker jenis lain yang lebih agresif di kemudian hari. Kita sedang bermain-main dengan sistem yang sangat seimbang, yang tidak sepenuhnya kita pahami. Kita mencoba menjadi lebih pintar dari evolusi itu sendiri, dan itu adalah permainan yang sangat arogan dan berbahaya. Saya mengakui ada tantangan teknis dan pertanyaan etis yang harus dijawab. Itu semua nyata. Tapi potensi untuk meringankan penderitaan manusia dalam skala global, untuk memperpanjang rentang kesehatan di mana orang tua bisa menikmati waktu bersama cucu mereka dengan tubuh yang bugar dan pikiran yang jernih, itu adalah tujuan yang terlalu mulia untuk diabaikan hanya karena kita takut. Kemajuan ilmiah yang telah kita lihat dari pemrograman ulang seluler hingga pemahaman jalur metabolisme menunjukkan bahwa ini bukan lagi fantasi. Ini adalah kemungkinan yang nyata. Menghentikan penelitian ini karena takut akan hal yang tidak diketahui, berarti kita secara sadar menerima status quo, di mana jutaan orang menderita dan meninggal karena penyakit yang sebenarnya bisa dicegah di tahun-tahun terakhir hidup mereka. Dan saya juga mengakui daya tarik dari kehidupan yang lebih panjang dan lebih sehat. Siapa yang tidak menginginkannya? Namun, saya ingin menegaskan kembali bahwa kita harus berhenti sejenak dan berpikir sangat dalam tentang dampak sosial dan filosofisnya sebelum kita melompat terlalu jauh. Pertanyaan mengapa kita mati mungkin sama pentingnya atau bahkan lebih penting daripada pertanyaan bagaimana kita bisa hidup lebih lama. Karena jawaban atas pertanyaan pertamalah yang seringkali memberikan urgensi, makna, dan bahkan keindahan pada keberadaan kita yang singkat ini. Mengejar perpanjangan hidup secara membabi buta tanpa mempertimbangkan konsekuensi ini bisa menjadi sebuah kemenangan kosong. Kita mungkin hidup lebih lama, tapi kita lupa untuk apa kita hidup. Mungkin pada akhirnya, kita bisa setuju bahwa kompleksitas masalah ini menuntut dialog yang berkelanjutan. Potensi manfaat bagi kesehatan individu sangatlah besar, dan kita tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Tapi, di sisi lain, ya kita juga tidak boleh menutup mata terhadap pertanyaan-pertanyaan yang lebih besar tentang bagaimana bentuk masyarakat kita nanti dan apa makna hidup di dalamnya. Tepat sekali. Diskusi ini menunjukkan bahwa tidak ada jawaban yang mudah atau hitam putih.
Ini memaksa kita semua untuk merenungkan di mana letak batas antara kemajuan yang bermanfaat bagi umat manusia dan kesombongan yang berpotensi menghancurkan kita. Dan perenungan itu, saya rasa, adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya para ilmuwan di laboratorium.